Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta PT Pertamina atau Persero untuk mengendalikan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar. Hal tersebut agar tidak semakin membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam konferensi pers APBN kita pada Kamis 11 Agustus 2022, Mulyani mengatakan saat ini pemerintah telah menggelontorkan subsidi energi termasuk BBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan berdiskusi mengenai ujian akhir semester. Pertama-tama perkenalan dulu. Namaku Thalita Salsabila dari manajemen 5A4, NIM 217. Sebelah kiri. Nama saya Adelia Vita Abdelina, NIM 222010205. Kalau namaku Dita Cahyangraini, Prodi Manajemen kelas 5A4, NIM 135. Di sini kami akan mendiskusikan studi kasus yang berjudul Sri Mulyani lunasi utang dana kompensasi BBM subsidi ke Pertamina 43 triliun. Berikut ini beritanya kami paparkan. Berita dari sindonews.com, yaitu Sri Mulyani lunasi utang dana kompensasi BBM subsidi ke Pertamina senilai 43 triliun. Jakarta, Kementerian Keuangan Kemenku telah melunasi kompensasi bahan bakar minyak BBM 2023 sebesar 43,52 triliun, termasuk pajak atau setara 39,20 triliun tidak termasuk pajak. Pembayaran tersebut atas kekurangan penerimaan akibat penetapan harga jual eceran jenis BBM tertentu, minyak solar dan jenis BBM khusus penugasan. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengatakan besaran nilai kompensasi selisih harga jual formula dan harga jual eceran di SPBU, terutama atas kegiatan penyaluran JBT minyak solar dan JBKP Pertalite tersebut nilainya telah direview Inspektorat Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dalam pernyataan resmi Nike Jumat tanggal 24 bulan Mei 2024, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM atas dukungannya kepada perseroan dengan mempercepat pembayaran dana kompensasi BBM yang telah disalurkan Pertamina pada triwulan 5 2023. Menurut dia, dana kompensasi tersebut saat ini sudah masuk kas perusahaan. Nike memandang proses pembayaran itu wujud dukungan penuh pemerintah kepada Pertamina untuk menjaga keberlangsungan layanan operasional BBM bersubsidi, mendukung working capital, dan memperbaiki
rasio keuangan perusahaan. Nike menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh pemerintah kepada pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pendistribusian BBM, termasuk menjalankan program BBM satu harga. Di sisi lain, Pertamina juga mengapresiasi pemerintah yang melindungi daya beli masyarakat dengan menyediakan BBM bersubsidi, yaitu JBT Solar dan JBKP Pertalite. Kami mengimbau masyarakat untuk mengkonsumsi BBM bersubsidi secara bijak dan mulai mengonsumsi BBM yang ramah lingkungan sebagai salah satu bentuk dukungan masyarakat kepada pemerintah. Di tengah situasi geopolitik dunia yang tidak menentu dan tekanan terhadap mata uang rupiah saat ini, lanjut dia. Diperlukan penggunaan BBM secara bijak dan penyaluran BBM yang tepat sasaran sehingga membantu pemerintah mengelola devisa dan anggaran negara. Nah, itu adalah isi dari berita tersebut. Oke, selanjutnya hasil dari diskusi berita kelompok kami yaitu terkait Sri Mulyani lunasi utang dana kompensasi BBM subsidi ke Pertamina senilai 43 triliun. Dalam konteks berita ini, pelunasan utang kompensasi BBM subsidi sebesar 43 triliun kepada Pertamina merupakan contoh nyata dari kompensasi finansial. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, memberikan kompensasi finansial kepada BUMN Pertamina sebagai bentuk pembayaran atau selisih harga jual BBM subsidi yang lebih rendah dibandingkan harga pasarnya. Berita ini secara langsung menyoroti beberapa aspek kompensasi finansial yang diberikan pemerintah kepada Pertamina. Kompensasi finansial dalam konteks ini adalah pembayaran sejumlah uang yang diberikan oleh pemerintah kepada Pertamina sebagai bentuk penggantian atau selisih harga jual BBM di pasaran dengan harga pokok produksi yang disubsidikan pemerintah. Pelunasan utang kompensasi BBM subsidi sebesar 43 triliun kepada Pertamina mengundang kritik dari berbagai pihak yang mempertanyakan efisiensi dan prioritas dari langkah ini. Salah satu kritik yaitu mengenai penggunaan dana politik dalam jumlah besar sebagai bentuk untuk program-program sosial lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Langkah ini dinilai kurang adil dan beresiko mengabaikan kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Misalnya, seperti anggaran ini dapat digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan di daerah terpencil atau meningkatkan kualitas pendidikan yang dampaknya lebih langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, pembayaran utang ini dikhawatirkan memperpanjang ketergantungan pada subsidi energi yang selama ini menjadi beban anggaran negara, yaitu pentingnya untuk menjaga harga bahan bakar tetap terjangkau. Tetapi ketergantungan ini dapat menuju berkepanjangan karena menghambat inovasi di sektor energi. Indonesia seharusnya memulai berfokus pada transisi ke energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan memberikan dana sebesar kepada Pertamina, pemerintah dinilai tidak memberikan insentif yang cukup signifikan bagi perusahaan tersebut untuk mencari solusi inovatif dalam pengelolaan energi yang lebih berkelanjutan. Ketergantungan ini juga tidak sehat dalam jangka panjang karena dapat menciptakan kebijakan subsidi yang semakin sulit dihapuskan. Kekhawatiran lainnya yaitu
terkait potensi penyalahgunaan dana kompensasi. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, mungkin ada resiko bahwa dana sebesar ini tidak sepenuhnya digunakan untuk tujuan yang telah direncanakan. Hal ini mempertegas pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembayaran hutang. Misalnya, perlu ada laporan rinci tentang bagaimana Pertamina menggunakan dana tersebut. Apakah benar dialokasikan untuk memperbaiki efisiensi operasional atau digunakan untuk hal-hal yang kurang relevan. Jika tidak ada pengawasan yang memadai dan ini berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, yang akhirnya hanya membebani negara tanpa memanfaatkan signifikan bagi masyarakat lainnya. Dari perspektif fiskal, pembayaran utang ini dianggap dapat menimbulkan tekanan tambahan pada anggaran negara, terutama dalam kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan global. Dengan mengalokasikan dana sebesar 43 triliun untuk menyelesaikan utang kepada Pertamina, pemerintah mengurangi fleksibilitas fiskalnya untuk menangani kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan bencana alam, pengentasan kemiskinan, atau pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Ini juga dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk menjaga defisit anggaran tetap terkendali yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. Tidak hanya itu, langkah ini dapat menciptakan moral hazard, di mana perusahaan seperti Pertamina merasa bahwa pemerintah akan selalu menyelamatkan mereka jika mengalami kesulitan keuangan. Hal ini dapat mengurangi insentif bagi Pertamina untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengelola resiko dengan yang lebih baik, atau mencari cara mengurangi ketergantungan pada subsidi pemerintah. Di sisi lain, hal ini juga menciptakan ketidakadilan bagi perusahaan swasta yang harus bertahan tanpa bantuan pemerintah. Dalam jangka panjang, moral hazard ini dapat melemahkan daya saing sektor energi di Indonesia karena perusahaan lebih bergantung pada dukungan pemerintah daripada berfokus pada inovasi dan meningkatkan efisiensi. Kritik lainnya adalah potensi pengalihan fokus pemerintah dari reformasi struktural yang diperlukan di sektor energi. Sektor ini membutuhkan pendekatan jangka panjang yang mencakup investasi besar dalam energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan pengurangan emisi karbon. Dengan berfokus pada pelunasan utang jangka pendek ini, pemerintah beresiko kehilangan momentum untuk mendorong perubahan yang lebih fundamental. Dana sebesar 43 triliun bisa saja dialokasikan untuk mendukung penelitian dan pengembangan teknologi energi baru dan memberikan insentif bagi masyarakat untuk beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan. Terakhir, langkah ini juga dinilai kurang memperhatikan aspek keadilan sosial. Banyak pihak merasa bahwa manfaat dari pelunasan ini lebih banyak dirasakan oleh Pertamina dan kalangan tertentu, sementara masyarakat umum mungkin tidak merasakan dampak secara langsung. Dalam situasi di mana kebutuhan dasar masyarakat masih belum terpenuhi, pembayaran sebesar ini dianggap tidak mencerminkan prioritas pemerintah yang seharusnya lebih berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Selain itu, ada resiko bahwa pembayaran ini hanya akan menjadi solusi sementara tanpa memperbaiki akar permasalahan dari pengelola subsidi energi. Dengan berbagai argumen tersebut, pihak
Kontra menilai bahwa pelunasan utang ini perlu dipertimbangkan ulang. Pemerintah seharusnya fokus pada reformasi struktural yang lebih mendasar, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, serta memastikan bahwa alokasi anggaran negara benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan yang berkelanjutan yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pelunasan utang dana kompensasi BBM subsidi sebesar 43 triliun oleh pemerintah kepada Pertamina merupakan langkah strategis yang berdampak luas dan positif bagi berbagai aspek baik di level perusahaan, masyarakat maupun perekonomian nasional. Pertama, dari sisi perusahaan, pelunasan utang ini memberikan ruang keuangan yang signifikan bagi Pertamina. Dengan berkurangnya beban utang, Pertamina dapat mengalokasikan dananya untuk berbagai proyek strategis yang sebelumnya tertunda, seperti pengembangan infrastruktur energi, eksplorasi sumber daya energi baru, serta investasi pada teknologi yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional. Keuangan yang lebih stabil juga memungkinkan perusahaan mengurangi beban bunga utang yang selama ini mengerus laba, sehingga lebih banyak dana dapat dialokasikan untuk investasi produktif yang mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Dari perspektif ekonomi nasional, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kestabilan harga BBM yang memiliki dampak besar terhadap stabilitas makroekonomi. Harga BBM yang stabil membantu menjaga inflasi tetap terkendali, yang merupakan indikator penting dalam memastikan daya beli masyarakat tidak menurun. Stabilitas ini pada gilirannya menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tidak hanya ini, pembayaran utang ini memberikan sinyal kuat kepada investor tentang keseriusan pemerintah dalam mendukung sektor energi yang merupakan tulang punggung perekonomian. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor baik domestik maupun internasional terhadap prospek investasi di Indonesia, khususnya dalam sektor energi yang membutuhkan dukungan dana besar dan keberlanjutan kebijakan pemerintah. Bagi masyarakat, pelunasan ini memberikan manfaat langsung dan tidak langsung. Dengan menjaga harga BBM tetap terjangkau, pemerintah membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada bahan bakar untuk aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, kebijakan ini sejalan dengan program-program sosial pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selain itu, dengan keuangan yang lebih sehat, Pertamina dapat meningkatkan kualitas layanannya, termasuk memperluas distribusi BBM hingga ke wilayah-wilayah terpencil yang selama ini mungkin belum terlayani secara optimal. Hal ini tidak hanya memperbaiki kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Lebih jauh, pelunasan ini mendukung transisi energi yang sedang diupayakan oleh pemerintah dan Pertamina. Dengan kestabilan finansial, Pertamina dapat lebih fokus pada investasi di sektor energi terbarukan dan proyek-proyek ramah lingkungan yang menjadi kunci
kunci bagi keberlanjutan energi di masa depan. Dukungan ini membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi karbon sekaligus meningkatkan daya saing Pertamina di pasar internasional. Dengan portofolio yang lebih beragam dan berbasis pada energi bersih, Pertamina dapat menarik lebih banyak mitra strategis dan investor yang memiliki fokus pada energi keberlanjutan. Selain itu, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap kepastian hukum dan keuangan. Dengan memenuhi kewajiban finansialnya kepada Pertamina, pemerintah memperkuat kredibilitasnya di mata publik dan komunitas internasional. Kepercayaan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik, terutama di tengah situasi global yang tidak menentu. Dengan stabilitas keuangan Pertamina yang lebih baik, resiko sosial seperti protes atau ketidakpuasan masyarakat akibat kenaikan harga BBM dapat diminimalkan. Langkah ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga hubungan baik dengan perusahaan milik negara yang menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Secara keseluruhan, pelunasan utang kompensasi ini bukan hanya soal mendukung Pertamina sebagai entitas bisnis, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam menciptakan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta inklusif. Dengan keberlanjutan pasokan energi yang terjamin, kepercayaan masyarakat yang meningkat, dan iklim investasi yang lebih kondusif, kebijakan ini membawa manfaat besar yang melampaui aspek keuangan semata. Ini adalah langkah strategis yang memperkuat fondasi ekonomi dan sosial Indonesia untuk masa depan. Oke. Dari hasil pembahasan diskusi ini, mungkin dari saya dulu, saya lebih ke pro seperti kata di berita Nike dalam pernyataan resmi Jumat 24 bulan 5 2024, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM atas dukungannya kepada perseroan dengan mempercepat pembayaran dana kompensasi BBM yang telah disalurkan Pertamina pada triwulan 2023. Seperti pernyataan dari Nike, untuk pemerintah benar-benar sangat membantu Pertamina Perseroan ini untuk membayar melunasi tagihan dari subsidi BBM yang senilai 43 triliun ini menjadi 39,20 triliun yang tidak termasuk pajak. Pembayaran ini mungkin bisa diterima akibat penetapan harga jual eceran jenis BBM tertentu. Mungkin dari lain bisa menambahkan? Mungkin dari pendapat saya juga setuju dengan pendapat Kak Talita mengenai pro kontranya. Salah. Terkait berita itu saya Oh iya. Apa sih pro itu? setuju. Iya, setuju. Mungkin dari tanggapan dari Kak Talita mengenai pro dari berita tersebut, saya juga pro dan setuju terhadap berita yang kita diskusikan. Yang pertama itu pasti peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Kami juga menyarankan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dalam penggunaan dana kompensasi. Pertamina harus memberikan laporan terperinci tentang alokasi dana tersebut, baik operasional maupun Pertamina harus
harus memberikan laporan terperinci tentang alokasi dana tersebut, baik untuk operasional maupun investasi strategis. Yang kedua, investasi pada energi terbarukan. Misal, investasinya ini pengembangan energi terbarukan pada seperti energi surya, angin, atau geotermal. Langkah ini juga membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan mendukung target transisi energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Yang ketiga juga penguatan efisiensi operasional, yaitu dana yang diterima Pertamina dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui adopsi teknologi modern atau otomatisasi proses. Kalau dari saya sendiri, saya tidak setuju mengenai berita tersebut karena yang pertama itu beban anggaran negara. Pembayaran sebesar 43 triliun ini dianggap sebagai beban berat bagi anggaran negara, terutama di tengah situasi fiskal yang tidak stabil. Pengeluaran besar ini bisa mengurangi ruang fiskal untuk sektor-sektor lain yang juga membutuhkan perhatian seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dan yang kedua itu resiko ketergantungan pada subsidi BBM. Pembayaran utang ini juga mencerminkan ketergantungan yang tinggi pada subsidi BBM yang bisa memperburuk defisit anggaran. Beberapa pihak berpendapat bahwa alokasi dana untuk subsidi seharusnya lebih selektif dan dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif seperti energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, potensi inflasi. Pembayaran utang ini dapat menyebabkan inflasi karena subsidi BBM yang terlalu besar mendorong permintaan yang lebih tinggi. Sementara pemerintah harus menanggung beban lebih besar yang bisa mengarah pada tekanan harga di sektor lain. Loh, kenapa kok tidak setuju dengan pemerintah untuk pembayaran utang sebesar 43 triliun? Dengar yang tadi Mbaknya sampaikan mengenai resiko tergantungan pada subsidi BBM atau pembayaran utang yang mencerminkan ketergantungan yang tinggi pada subsidi BBM yang bisa memperburuk defisit anggaran. Kok bisa begitu? Kan seperti yang kita sampaikan Dupro, kan sebaiknya dialokasikan untuk pengembangan energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan geotermal. Kan biasanya Indonesia ini bisa mencari bahan bakar fosil dan mendukung target transisi energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan itu. Oh iya, kan Indonesia kaya energi. Jadi lebih baik kita mengurangi ketergantungan dari bahan yang tidak terbarukan itu. Tapi juga bagus buat kontra juga defisit anggarannya juga membengkak karena yang harusnya untuk yang lain malah buat melunasi. Mungkin dari masing-masing pro dan kontra ini mungkin ada positif dan negatifnya. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami ini, kita saling sama-sama menghargai setiap pendapat masing-masing teman kita. Untuk itu, setelah dari masing-masing pendapat pro dan kontra ini, dari hasil diskusi kita sama-sama saling menghargai pendapat setiap masing-masing individu. Untuk itu cukup sekian dari pembahasan ini. Mungkin dari hasil diskusi kita selama ini ada kesalahan ataupun kesalahan pengucapan
kelompok kami. Wassalam.